Bullying di kantor bukan main-main, bisa kena PHK, tuntutan hukum, dan dampak karier. Bayangkan Anda datang ke kantor setiap hari dengan rasa takut, bukan karena pekerjaan berat, tapi karena sikap rekan kerja atau atasan yang menghina, mempermalukan, bahkan mengancam. Ini bukan drama, ini nyata, dan bisa berdampak hukum serius. Tahukah, bullying di tempat kerja tidak hanya melanggar etika, tapi juga bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja, pencemaran nama baik, bahkan proses pidana. Bukan hanya pelaku yang bisa kena sanksi, tapi juga pihak perusahaan, manajemen, dan rekan kerja lainnya. Video ini akan membongkar seluruh aspek hukum dan sosial bullying di lingkungan kerja. Siapa saja yang bisa terkena sanksi, apa hak-hak korban, dan bagaimana sistem hukum Indonesia dan internasional merespons masalah serius ini. Bullying bukan hanya terjadi di sekolah. Di tempat kerja, bullying bisa muncul dalam bentuk verbal, psikologis, hingga fisik. Dari ejekan, pelecehan, intimidasi, bahkan sabotase pekerjaan. Lingkungan kerja yang toksik membuat korban merasa tertekan, malu, dan kehilangan motivasi. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan trauma berkepanjangan dan masalah kesehatan mental. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia memberikan ruang bagi perusahaan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku bullying, termasuk skorsing, pemindahan jabatan, hingga PHK. Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik atau penghinaan berat bisa dianggap melakukan pelanggaran berat dan langsung diberhentikan tanpa pesangon. Skorsing merupakan bentuk sanksi sementara untuk menghentikan potensi kekerasan berulang. Pelaku dipaksa keluar dari lingkungan kerja selama penyelidikan berlangsung. Mutasi juga digunakan untuk memindahkan pelaku dari posisi sensitif. Misalnya atasan yang disalahgunakan kekuasaannya akan dipindahkan ke posisi non-struktural. Bullying bisa meninggalkan noda permanen di rekam jejak karier pelaku. Catatan pelanggaran disiplin dapat menghambat promosi, memperburuk reputasi profesional, dan menyebabkan penurunan jabatan. Sanksi non-formal seperti ini kerap lebih berat dari hukuman administratif, karena menyangkut nama baik dan masa depan. Jika pelaku adalah pimpinan puncak seperti direktur atau pemilik perusahaan, mekanisme formal sulit diterapkan karena ia bukan pekerja menurut undang-undang. Namun, Dewan Komisaris atau pemegang saham dapat mencopotnya demi menjaga integritas perusahaan dan menghindari tuntutan hukum yang lebih besar. Meski belum ada pasal pidana khusus tentang bullying di tempat kerja, pelanggaran terhadap keselamatan kerja bisa masuk ke dalam kategori pidana. Jika bullying dianggap membahayakan kesehatan mental atau fisik karyawan, pelaku bisa dituntut di bawah Undang-Undang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau KUHP. Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 memberi hak kepada korban untuk mengundurkan diri jika mengalami kekerasan atau penghinaan serius, dan tetap berhak atas kompensasi. Ini disebut constructive dismissal, pemutusan hubungan kerja oleh karyawan karena perusahaan gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam kasus pengunduran diri karena bullying, korban bisa mendapat pesangon 2 kali lipat dari ketentuan normal, serta uang penghargaan masa kerja dan hak lainnya. Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan korban tidak harus bertahan dalam lingkungan kerja beracun. Bullying bisa menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, hingga PTSD. Korban berhak atas perawatan medis melalui BPJS atau asuransi perusahaan. Meski Indonesia belum secara eksplisit mengakui gangguan psikologis akibat kerja sebagai penyakit kerja, tren global mulai menuju pengakuan itu. Perusahaan yang bertanggung jawab dapat memberi cuti pemulihan kepada korban dengan rekomendasi medis dari psikiater. Korban juga bisa dipindahkan ke lingkungan kerja yang lebih sehat. Namun, mutasi korban harus disertai persetujuan dan tidak boleh bersifat memojokkan. Korban yang melapor tidak boleh dijatuhi hukuman. Jika perusahaan membalas dengan pemecatan atau pengucilan, itu bisa dianggap pelanggaran hukum. Banyak perusahaan internasional sudah menerapkan kebijakan non-retaliasi yang ketat. Indonesia mulai mengarah ke arah tersebut.
Rekan kerja yang ikut tertawa, diam, atau tidak melaporkan juga bisa dianggap berkontribusi dalam bullying. Mereka bisa kena sanksi moral atau administratif. Dalam investigasi internal, semua yang terlibat, bahkan sebagai saksi pasif, akan diperiksa dan dievaluasi perannya. HAR yang tidak menindaklanjuti laporan bullying bisa dianggap lalai. Pimpinan yang mengabaikan laporan bisa diganti atau diberi teguran berat. Tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat tidak hanya pada pelaku dan korban, tapi juga seluruh lini manajemen. Kasus bullying bisa menjadi pemicu perubahan budaya. Perusahaan progresif akan mengadakan pelatihan anti-bullying dan membentuk komite etik. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah insiden serupa, meningkatkan kepercayaan karyawan, dan menjaga citra perusahaan. Kasus VI Makassar 2020 menunjukkan bahwa korban intimidasi yang mengundurkan diri tetap berhak atas pesangon. Ini menjadi presiden penting. Di AS, perusahaan dapat memecat pelaku dengan cepat berdasarkan kebijakan internal. Bahkan, negara bagian seperti Tennessee melindungi perusahaan yang menerapkan kebijakan anti-bullying secara efektif. Pernahkah Anda melihat rekan yang tiba-tiba jadi pendiam, sering menangis, atau tak bersemangat kerja? Itu bisa jadi tanda dia sedang jadi korban bullying. Jangan abaikan, amati, dan bantu mereka mencari perlindungan. Jika Anda korban atau saksi bullying di tempat kerja, laporkan, hukum berpihak pada Anda. Bagikan video ini, agar lebih banyak orang tahu bahwa bullying bukan hanya tidak etis, tapi juga ilegal.